Mobil ini terkenal dengan mesin dieselnya. Apalagi sekarang semenjak udah ganteng, apakah dia bisa selaku Panther zaman dulu? Penasaran? Mari kita bahas. Halo Sobat Setir, selamat datang di Setir Kanan. Balik lagi sama gue Narendra. Dan pada kesempatan kali ini, masih di GIIAS 2025, gue lagi ada di boothnya Isuzu. Karena Isuzu ngebawa mobil baru, yaitu Isuzu MU-X yang new model nih Sobat Setir. Jadi emang secara desain dia jauh lebih ganteng lagi dibandingkan dengan pendahulunya. So, tanpa berlama-lama, langsung aja kita bahas mobilnya. Let's go! Jadi, buat para Sobat Setir yang ingin nambah mobil impian kalian selama di GIIAS 2025, gue kasih tahu nih. ACC dan aku bisa jadikan BPKB lama mobil kalian untuk agunan DP mobil impian kalian. Bener banget nih, Ren. Ngebahas bagian eksteriornya, memang MU-X ini bisa dibilang paling ganteng sebenarnya jika dibandingkan dengan kompetitor-kompetitornya nih. Lihat aja wajahnya, ganteng banget. Lampunya desainnya tajam-tajam kayak gini, kayak fokus banget, predator eye gitu ya. Grillnya besar, desainnya juga simple, nggak banyak gimmick. Di sini ada tulisan Isuzu, dan kalau kita intip di bagian samping dia kelihatan lebih lebar karena di sini ada air duct ya untuk udara lewat. Walaupun ini adalah unit yang base model gitu, jadi base modelnya si MU-X aja kalau mau diadu sama top trimnya kompetitornya, menurut gue ini emang jauh lebih ganteng. Dan ya kelihatan gagah juga gitu, bumpernya tajam-tajam. Bisa dibilang lebih tepatnya dia tuh perpaduan antara gagah dan futuristik. Jadinya ya MU-X gitu. Bayangkan jika yang masuk ke Indonesia adalah top trimnya, wah gokil sih, pol banget Sobat Setir. Nice banget. Oke, kalau gitu kita intip bagian sampingnya. Yuk, bergeser ke bagian samping, makin kelihatan lagi kesan dari base modelnya nih. Base model bukan berarti nggak bagus. Bagi gue pribadi, base model warna putih ini utilitarian banget stylenya. Pol banget, keren. Kita bisa lihat dari batok kaca spionnya, dia menggunakan bahan plastik berwarna hitam yang senada dengan gagang pintunya yang menggunakan bahan plastik warna hitam juga gitu. Kemudian simple aja, di bagian samping nggak ada footstep. Jadi clean, kelihatan mobilnya tuh tinggi. Dan berlanjut lagi ngebahas bagian fendernya, dia ada lampu sen di sini. Kan kalau ya kita tahu lah kalau top trim level biasanya kan ada di bagian spion gitu. Dia nggak, dia di fender lampu sennya. Dan menurut gua itu nice banget, memberikan kesan utilitarian tadi yang gua bahas. Nah, ngebahas bagian velgnya. Velgnya itu desainnya udah ganteng. Warnanya single tone, nggak perlu gimmick-gimmick two tone color dan segala macam, udah menunjukkan jati dirinya nih menurut gua. Dia menggunakan ring 17 dibalut dengan ban berukuran 255/65 ring 17. Bannya sendiri dari Dunlop Grand Track. Gitu Sobat Setir, nice banget ya. Bergeser ke bagian belakang, dia juga desainnya simple, nggak banyak gimmick-gimmick kayak gitu. Di atas ada high mount stop lamp, kemudian ada rear defogger dan rear wiper. Nah, yang menjadi primadona di desain bagian belakangnya adalah desain lampunya. Desain lampunya tuh seolah-olah kayak nyambung gitu ya Sobat Setir, dari kiri ke kanan. Padahal ini sih sebenarnya aksen plastik aja. Lampunya dia kayak pakai mika bening gitu karena di dalamnya sudah berwarna nih untuk lampu remnya. Dan desainnya sih cakep nih, dia kayak timbul-timbul gitu ya, kelihatan berasa futuristiknya banget nih Sobat Setir. Nah, tentunya di sini ada logo Isuzu, ada logo MU-X-nya, serta di sini ada ini stiker nih sebenarnya, stiker 4-wheel drive. Dia emang bener-bener simple dan nyampe banget sih menurut gue. MU-X sih nice banget. Bergeser ke bagian bawah, bumpernya juga desainnya simple aja, tapi ada aksen plastik di bagian sini yang seolah-olah kayak rear diffuser. Sensor parkirnya juga lengkap nih sampai ke bagian samping-samping Sobat Setir. Serta di sini ada lampu, kelihatannya sih lampu mundur ya ini. Lampu mundur dan reflektor tentunya di bagian belakang. Gitu. Jadi by design MU-X ini one of the best menurut gue. Oke, kalau gitu kita move lagi ke depan, kita bahas bagian mesinnya. Yuk. Nah, ngebahas masalah mesinnya, mobil ini menggunakan mesin 4 silinder 1900 cc turbo diesel yang menghasilkan tenaga di 150 PS dan torsinya sebesar 350 Nm. Nah, kalau kita bandingin dengan kompetitornya, ada yang gedein mesinnya, ada yang mesinnya memang dari pertama kali diluncurkan juga secara kubikasi segitu. Sedangkan kalau kita bandingkan dengan Isuzu MU-X, dia secara kubikasi adalah yang paling kecil, tapi output tenaganya juga nggak main-main. Karena kalau kita intip di negara tetangga nih, misalkan di Thailand itu kan pecinta turbo diesel, dan Isuzu MU-X ini juga menjadi salah satu andalan mereka. Kenapa? Karena kalau klaim mereka dari segi blok mesinnya, dari segi internalnya, mesinnya Isuzu itu oke banget dan bisa dikulik lagi tenaganya, dibikin lebih kencang lagi dengan mudahnya gitu. Jadi Isuzu memang ya dari zaman dulu terkenal dengan mesin dieselnya, hingga sekarang 1900 cc aja tenaganya bisa segitu. Gokil banget. Nah, tenaga itu
langsung dikirim ke transmisi 6-speed automatic dan disebarkan ke 4 roda melalui sistem 4-wheel drive-nya Sobat Setir. Masuk ke bagian dalam, kita langsung coba duduk di belakang. Banyak banget detail-detail yang menurut gua menggambarkan bahwa Isuzu ini serius banget sebenarnya buat ngebikin si MU-X. Kayak contoh ada small details, ini pegangan di bagian samping. Ini pegangannya juga kokoh, ukurannya besar, enak dipegangnya, firm banget. Kemudian di bagian door trimnya juga terdapat sebuah speaker lagi di bagian atas buat penumpang belakang. Jadi sedetail itu. Kemudian di sini juga ada armrest dengan cup holder. Di sini ada colokan 12 volt. Ada penyimpanan terbuka juga dan ada AC yang ventilasinya tuh tertanam di bagian plafon atas gitu. Jadi dia emang nggak yang nongol, nggak yang bikin makin penuh, dia simple aja. Recline angle-nya juga enak, di depan udah posisi berkendara gue, tinggi gue di 170 cm dengan sisa sekitar 12 jarian, headroom-nya di 6 jari, cukup enak, nyaman. Memang bahannya fabric, mengingat ini adalah base model, tapi sometimes base model is the best model. Oke, kalau gitu kita pindah ke bagian depan. Nah, pindah ke bagian depan, desain dashboard-nya juga simple aja, tuh kelihatan kokoh, kelihatan macho Sobat Setir. Walaupun dia base model, tapi ini kita dapat soft touch nih di bagian atas gitu. Di tengah ada sebuah layar yang sayangnya kita nggak bisa akses ya karena nggak ada kuncinya, tapi fine. Kurang lebih ini add-on sebenarnya, jadi dia nggak terintegrasi dengan mobil. Bergeser ke bagian bawah, ada pengaturan untuk AC, ada penyimpanan terbuka juga. Asumsi gua kalau di top modelnya dia adalah wireless charger nih seharusnya. Kemudian juga di sini banyak dummy button, tapi yang bisa kita aktifasikan di mobil ini adalah ada traction control off, ada hill descent control, sama ini ada off-road mode-nya tentunya, dan pengaturan untuk sistem 4x4-nya. Ada 2H, 4H, dan 4L gitu. 2 buah cup holder, and that's it. Simple tapi fungsional banget. Nice banget. Posisi berkendaranya juga enak, berasa tingginya. Oke, steering wheel-nya polos desainnya, nggak ada buttons di kanan dan di kiri. Ya emang mobil kerja aja gitu Sobat Setir. Nice banget. Oke Sobat Setir, sekian first impression dari Isuzu MU-X ini. Menurut gua, walaupun dia base model, tapi balik lagi the best model, karena kesederhanaannya, kesimpelannya yang bikin banyak orang jadi semakin jatuh cinta. Di luar itu, desainnya memang juga nggak kalah ganteng, bahkan bisa dibilang paling ganteng jika dibandingkan dengan para kompetitornya Sobat Setir. Nah, mobil ini sendiri dibanderol dengan harga 658 juta on the road Jakarta. Gimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar di bawah. Oke, kalau gitu jangan lupa untuk klik like, komen, dan subscribe, serta follow TikTok dan Instagram kami di @setirkanan_official. Gue Narendra, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Salam setir kanan. Ntar asam lambung gue, yuk. 1, 2, 3. Udah pakai lampu, oke? Udah.